Pedang di Lembah Yarmuk. Tahun 15 Hijriah. Matahari bersinar terik di atas Lembah Yarmuk, sebuah kawasan berbukit di dekat perbatasan Suriah dan Yordania. Angin padang pasir bertiup membawa debu, seakan menjadi pertanda akan datangnya pertempuran besar yang akan mengubah sejarah dunia. Di kejauhan, dua pasukan berdiri berhadapan, memisahkan dunia yang berbeda. Di satu sisi, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Pasukan ini terdiri dari 30.000 hingga 40.000 prajurit Muslim yang datang dari berbagai suku di Jazirah Arab, termasuk kaum Muhajirin dan Ansar yang telah berjuang sejak zaman Rasulullah. Mereka mengenakan baju besi sederhana, bersenjatakan pedang dan tombak, serta memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Di sisi lain, pasukan Kekaisaran Romawi Timur Bizantium dipimpin oleh Jenderal Theodor. Mereka berjumlah lebih dari 200.000 orang, 5 kali lipat dari pasukan Muslim, dilengkapi dengan baju zirah, kuda perang yang terlatih, dan barisan pemanah, serta pasukan berkuda. Mereka adalah kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Namun, peperangan bukan hanya soal jumlah. Ia adalah ujian keteguhan hati, keberanian, dan iman. Dan di Lembah Yarmuk inilah sejarah Islam akan berubah selamanya. Madinah, setahun sebelum perang meletus, Khalifah Umar bin Khattab duduk di dalam masjid, wajahnya penuh dengan ketegasan. Di hadapannya berdiri para panglima Islam, termasuk Amr bin Ash, Yazid bin Abu Sufyan, Surahbil bin Hasanah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Romawi telah mengumpulkan pasukan besar di Syam, ujar Umar dengan suara berat. Mereka bersiap untuk mengusir kita dari negeri ini. Apa pendapat kalian? Amr bin Ash, seorang ahli strategi yang telah menaklukkan Mesir, berkata, kita tidak boleh menunggu mereka menyerang. Kita harus mendahului mereka sebelum mereka semakin kuat. Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat yang dikenal karena kesalehannya, menambahkan, kita tidak boleh takut. Kita berjuang bukan karena dunia, tetapi demi agama Allah. Umar mengangguk. Baik, aku akan mengirim pasukan ke Yarmuk, tetapi aku ingin Khalid bin Walid yang memimpin mereka. Ketika keputusan itu diumumkan, pasukan Islam segera bersiap. Mereka meninggalkan Madinah dengan membawa tekad bulat. Setelah perjalanan panjang melintasi padang pasir, mereka akhirnya tiba di Lembah Yarmuk. Di hadapan mereka, pasukan Romawi telah berbaris dalam formasi yang menakutkan. Malam sebelum pertempuran, di tengah kegelapan, Khalid bin Walid berjalan di antara pasukannya. Ia melihat para sahabat duduk dalam lingkaran kecil, membaca Al-Quran dan berdoa. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki berdiri sendirian, memandangi bintang-bintang di langit. Itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal yang dulu merupakan musuh bebuyutan Islam. Khalid mendekatinya. Apa yang kau pikirkan, Ikrimah? Ikrimah menoleh. Aku pernah menghunus pedang melawan Rasulullah. Kini, aku ingin menebus dosaku. Aku tidak akan mundur dari pertempuran ini. Khalid tersenyum dan menepuk bahunya. Semoga Allah memberkatimu. Keesokan paginya, pertempuran dimulai. Pasukan Romawi maju terlebih dahulu. Mereka datang dalam barisan yang sangat rapi, dengan tombak dan perisai yang bersinar tertimpa matahari. Mereka bergerak seperti gelombang besar yang siap menenggelamkan pasukan Muslim. Khalid bin Walid segera mengatur pasukannya. Ia membagi pasukan Muslim menjadi beberapa bagian. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Ash, pasukan sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, dan pasukan tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Di barisan belakang, Khalid menempatkan pasukan berkuda yang siap menyerang kapan saja. Ketika pasukan Romawi mendekat, Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, Allahu Akbar. Seruan itu menggema di seluruh lembah. Pasukan Muslim menyerbu ke depan, menerjang musuh dengan keberanian yang luar biasa. Di tengah pertempuran, seorang panglima Romawi bernama Georgius maju ke depan. Ia mendekati Abu Ubaidah dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Islam itu? Abu Ubaidah menjelaskan kepadanya tentang Islam, tentang tauhid, dan tentang keimanan kepada Allah. Dengan penuh ketakjuban, Georgius berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ia masuk Islam di tengah medan perang, lalu bergabung dengan pasukan Muslim. Namun, perang belum usai. Pasukan Romawi terus menyerang dengan kekuatan besar. Di saat-saat genting, Ikrimah bin Abu Jahal melompat ke atas kudanya. Ia melihat bahwa pasukan Muslim hampir terdesak. Ia berteriak, siapa yang ingin berbayat untuk mati? 100 orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang yang telah bertekad untuk tidak kembali kecuali dengan kemenangan atau kesyahidan. Mereka menerjang pasukan Romawi dengan penuh keberanian, menghancurkan barisan musuh satu demi satu. Namun, satu persatu mereka gugur. Ikrimah sendiri terluka parah, tetapi ia tetap bertahan hingga akhirnya jatuh bersimbah darah. Di sisi lain, medan perang, Khalid bin Walid
melihat celah di pertahanan musuh, ia segera mengirim pasukan berkuda untuk menyerang dari belakang. Serangan itu mengejutkan pasukan Romawi. Mereka mulai kehilangan formasi dan terdesak mundur. Saat matahari mulai tenggelam, pasukan Romawi akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Mereka melarikan diri ke jurang dan sungai. Banyak yang tewas karena terjatuh atau tenggelam. Pasukan Muslim akhirnya meraih kemenangan besar. Ketika pertempuran usai, Khalid berjalan di antara tubuh para syuhada. Ia melihat Ikrimah yang terbaring dengan luka parah. Dengan suara lemah, Ikrimah berkata, "Apakah kita menang?" Khalid mengangguk. Ikrimah tersenyum, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Di kejauhan, pasukan Muslim bersujud syukur. Perang Yarmuk telah dimenangkan. Dan dengan kemenangan ini, pintu Syam terbuka bagi Islam. Kaisar Romawi, Heraklius, yang berada di Antiokhia, mendengar kabar ini dan berkata, "Selamat tinggal Suriah, selamat tinggal untuk selamanya." Dengan jatuhnya Syam, Kekaisaran Romawi kehilangan salah satu wilayah terpentingnya, dan dunia Islam semakin kuat membuka jalan bagi penaklukan besar di masa depan. Lembah Yarmuk kini menjadi saksi bahwa kemenangan bukanlah milik jumlah atau kekuatan duniawi, tetapi milik mereka yang memiliki iman yang tak tergoyahkan.